Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitri Masa Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari cloud. Jadi kalau video yang sebelumnya kita memanfaatkan cloud untuk keperluan research yang menggunakan atau mengoptimalkan chat. Nah, kali ini kita akan memanfaatkan cloud sebagai lanjutan. Kalau sebelumnya kita menggunakan chat itu ada plus minusnya. Nah, salah satu minusnya adalah kita akan kehilangan banyak memori, artinya boros memori. Kita tahu cloud ini adalah menggunakan token, jadi kalau semakin banyak perintah yang kita berikan kepada cloud itu akan mengurangi token atau jatah token kita, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis. Nah, bagaimana caranya kita bisa lebih irit tokennya, ada satu tips lagi yang mana ini terfasilitasi oleh cloud. Nah, yaitu kita bisa menggunakan project. Nah, teman-teman bisa melihat yang di layar ini ada project ya. Nah, project ini adalah fasilitas dari cloud yang digunakan untuk kita bisa lebih spesifik dari topik yang akan kita cari gitu. Jadi misalnya kalau kita menggunakan chat seperti yang di bawah ini, umumnya chat ini kalau nantinya kita lanjutkan misalnya di topik yang terhubung dengan chat tersebut, kemudian kita masuk pada chat yang lain, itu akan sulit menemukan rekam jejaknya. Nah, sehingga knowledge-nya cloud itu akan sulit untuk bisa merelasikan dari apa yang sudah kita kita cari sebelumnya dengan yang akan kita cari sekarang. Nah, kalau kita kumpulkan ini dalam satu project misalnya seperti ini, maka akan memudahkan bagi AI, bagi cloud itu untuk merangkum dan knowledge-nya itu akan sesuai dengan topik yang kita bahas itu gitu. Jadi sekarang jadi ada dua keuntungan kalau kita menggunakan project. Pertama, kita hemat memori, kita tidak mengulang-ulang perintah gitu ya. Dan yang kedua, kita bisa lebih spesifik dan lebih membuat AI itu jadi lebih cerdas disebabkan karena pengetahuan yang kita masukkan itu terkumpul jadi satu dalam satu folder atau dalam satu area tersendiri begitu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau saya analogikan project ini kita seperti punya kantor begitu ya. Jadi kita punya kantor yang mana kantor itu kita gunakan fungsinya sebagai apa. Jadi kalau misalnya ini riset gitu ya, jadi kita ada satu kantor atau mungkin kelompok riset yang mana di situ membahas dalam satu tema tertentu. Nah, maka kita maupun mungkin rekan kita kalau misalnya ingin masuk atau ingin menyelesaikan di dalam topik itu, kita bisa bersama-sama masuk di dalam atau mengerjakan di dalam proyek tersebut. Nah, baik, kita akan mulai menggunakan project di sini. Nah, di dalam folder ini, project yang sebelah kiri ini, teman-teman bisa klik project. Nah, sekarang saya ingin test case ya, sebuah kasus. Misalnya, saya ingin membuat satu topik penelitian, yang mana topik penelitian itu sebenarnya adalah lanjutan dari penelitian saya sebelumnya, gitu. Nah, agar memang benar-benar relevan, maka harusnya topik baru ini merupakan bisa dibilang bisa menemukan research gap dari topik saya sebelumnya. Katakanlah saya mempunyai beberapa paper yang mana beberapa paper itu dalam satu rumpun bidang ilmu. Kemudian beberapa paper itu karena ini masuk di dalam ranah dari roadmap riset saya ingin membuat satu paper lagi yang mana ini bisa dibilang lanjutan dari paper-paper sebelumnya. Nah, maka di sini saya membuat project dulu di sini ya, project. Nah, tapi sebelumnya pastikan teman-teman memanfaatkan konsensus karena seperti di dalam video sebelumnya yang sudah kita bahas di Cloud Part 1, tutorial Cloud Part 1 itu kita mengoptimalkan proses literatur review, mencari jurnal-jurnal yang relevan itu terhubung dengan konsensus. Jadi pastikan teman-teman dalam
menggunakan project ini untuk research, itu pastikan sudah terhubung dengan konsensus gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk pada new project. Setelah klik project, kemudian new project, gitu ya. Nah, new project di sini akan diminta untuk menuliskan project-nya. Jadi kita ingin what are you working on. Jadi kita namanya apa tema project-nya. Misalnya tentang risetku gitu saja ya. Ini bebas saja. Nah, di sini what are you trying to achieve? Nah, ini kita ingin kita mendeskripsikan project itu untuk keperluan apa gitu. Ini cukup penting supaya kita di sini nanti kan punya banyak project gitu ya di dalam cloud. Nah, misalnya di sini saya menuliskan boleh bahasa Indonesia, boleh boleh bahasa Inggris atau bahasa apapun ya teman-teman ya. Artinya bahasa yang dipahami di komputer ya. Oke, saya menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya project untuk membuat artikel data science gitu ya, data science. Nah, gitu. Oke. Setelah itu create project. Nah, setelah itu oke, kita coba klik all project dulu ya. Nah, gini ya. Nah, sekarang saya sudah masuk pada project. Nah, saya klik dulu projectnya. Nah, yang penting di dalam project itu adalah pertama adalah instruction dan yang kedua adalah file jika memang terhubung. Karena memang kebutuhan saya tadi adalah saya ingin membuat satu artikel lagi yang merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya, maka pertama saya masuk di dalam instruction. Jadi saya masuk dalam instruction ini ya. Nah, di dalam instruction ini saya tuliskan begini. Saya akan membuat artikel tentang artikel yang merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang sudah saya upload. Ini asumsinya saya sudah punya artikel sebelumnya yang nanti akan saya upload di dalam files gitu ya. Yang sudah saya upload atau mungkin kalau misalnya kita ingin lebih spesifik karena saya punya katakanlah saya siapkan 2 file, 2 artikel berarti di sini saya berikan merupakan lanjutan dari 2 artikel sebelumnya yang sudah saya upload. Kemudian baru kita minta apa istilahnya kita ingin cloud itu membantu kita apa. Jadi misalnya gini, atau guide saya atau pandu saya untuk membuat artikel tersebut nah ini sampaikan apa saja yang kita butuhkan. Misalnya di antaranya misalnya ya, memastikan research gap, memastikan novelty, kemudian mengusulkan metode yang relevan dan seterusnya. Intinya sesuai dengan kebutuhan artikel yang teman-teman butuhkan itu seperti apa gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Artinya ini sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Misalnya jika dibutuhkan misalnya yang kita inginkan tema artikel ini punya mutu yang selevel ya, atau layak di jurnal Q3, Q2, Q1 misalnya gitu. Berarti pastikan tema artikel layak diterima di jurnal misalnya Q3 misalnya seperti itu. Nah, udah kalau sudah kita klik save. Nah, itu kalau dirasa sudah ya, tapi kalau misalnya teman-teman masih perlu menambahkan lagi, bebas saja silakan teman-teman tambahkan. Kemudian save instruction. Nah, setelah itu karena tadi saya ingin agar
Cloud ini akan memberikan rekomendasi tema sesuai dengan lanjutan dari artikel saya yang 2 tadi, maka di sini saya file ya, saya uploadkan file, kemudian kita cari ya file tempat saya menyimpan. Jadi tadi saya simpan di sini. Jadi sini saya punya 2 paper gitu ya. 2 paper ini saya berharapnya memang artikel yang baru yang nanti akan direkomendasi oleh Cloud ini adalah berawal dari sini begitu. Nah, jadi nanti kita masih menunggu. Nah kalau sudah, nah berarti ini sudah selesai. Jadi artinya kalau kita sudah memasang instruction ini, kemudian kita sudah lengkapi dengan file, maka Cloud akan memberikan semacam rekomendasi-rekomendasi dari artikel yang mana artikel tersebut adalah merupakan lanjutan dari artikel ini. Nah, kemudian kita akan gunakan proyeknya. Jadi misalnya, yang pertama untuk artikel itu pasti kan kita mencari tema ya. Misalnya carikan satu tema artikel yang eh, bagus misalnya begitu, atau mungkin satu tema artikel yang atau mungkin yang memiliki uh, mutu yang baik, misalnya seperti itu ya. Ini umum sekali, tapi ini akan bisa dibaca secara cermat karena sudah ada instruction ini. Nah, kita enter. Nah, ini kita tunggu hasilnya, maka dia akan melihat file yang ada di dalam project, kemudian instruction kita itu seperti apa. Jadi tanpa kita harus memastikan misalnya research gap-nya harus seperti apa, karena kita sudah memasangnya di dalam instruction. Nah, di sini dia akan mengecek begitu ya. Kita ikuti saja bagaimana pas Cloud ini akan memberikan rekomendasi kepada kita. Nah, ini ada file teks, saya ekstrak, explore dan seterusnya. Nah, kita kita tunggu saja bagaimana Cloud itu membaca. Jadi semakin nanti kita itu memiliki instruksi yang banyak, kemudian dan apa untuk file PDF yang dibaca itu juga banyak, juga akan mempengaruhi Cloud ini dalam proses pembacaan atau dalam proses dia akan memberikan rekomendasi. Jadi kita masih menunggu gitu ya prosesnya. Nah, ini masih mencari sesuai dengan yang sudah menjadi arahan kita tadi terhadap Cloud yang sudah kita minta tadi. Ya. Jadi ini sudah diberikan rekomendasi-rekomendasi. Jadi temuan saya misalnya gitu ya. Jadi saya sudah membaca 2 artikel Anda dan seterusnya. Kemudian tema yang saya usulkan ini research gap-nya, novelty-nya, metodologi yang relevan, kelayakan untuk jurnal dan seterusnya. Nah, kemudian di Cloud biasanya akan memberikan pertanyaan, mau saya bantu susun outline lengkap dan seterusnya. Nah, misalnya kita setuju, misalnya kita jawab silahkan gitu ya. Nah, silahkan gitu, maka Cloud akan membuatkan outline-nya gitu ya. Nah, maka kalau misalnya kita sudah menggunakan ini, tentunya jauh lebih terbantu dibanding pada saat kita menggunakan chat tadi. Memang bisa saja chat tadi kita menggunakan chat ya, tapi untuk menghasilkan perintah yang seperti ini, tentunya kita akan menguploadkan file di chat, kemudian kita akan menanyakan metodologinya apa, research gap-nya apa dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan project ini jauh lebih efisien, nah gitu ya, dan lebih fokus. Nah, ini sudah diberikan outline-nya. Nah, setelah itu tinggal kita nanti bagaimana melanjutkan ini gitu ya. Jadi misalnya katakanlah di sini kan kita diminta untuk melanjutkan ya. Misalnya ini ingin saya lanjutkan dengan menyusun draft bagian introduction lengkap, teks siap tulis bukan cuma outline dan seterusnya. Nah, ini terkadang kita juga membutuhkan
satu satu pemikiran atau beberapa pemikiran, apakah ini sudah cukup gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah karena cloud ini kita berharap bisa membantu untuk untuk menuliskan introduction, kemudian related works, dan yang mana itu syarat dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, katakanlah ini saya merasa ini kurang kurang powerful gitu ya. Nah, supaya bisa powerful project ini karena ini keperluannya untuk membuat artikel, maka keberadaan introduction dan related works ini sangat menentukan, terutama menentukan artikel-artikel atau penelitian-penelitian terdahulu yang dibaca atau yang menjadi pertimbangan cloud ini haruslah yang sangat bagus gitu ya. Nah, di sini kita bisa saja melanjutkan ini gitu ya, melanjutkan silahkan gitu ya. Tapi akan lebih bagus jika kita lengkapi dengan skills. Jadi di dalam cloud itu satu pendekatan lagi atau satu fasilitas lagi di dalam cloud itu adalah skills. Nah, skills ini teman-teman ini sangat powerful. Jadi dia bisa kita analogikan sebagai karyawan. Jadi kalau misalnya project itu adalah kantor, kemudian skills itu adalah karyawan. Katakanlah yang kita lakukan ini tadi kan untuk membuat artikel. Sementara dalam prosesnya, dalam teknisnya, artikel tentunya pada saat kita melakukan atau menulis introduction atau kita meneruskan ke related works yang mana kita bisa menguatkan research gap-nya, kenapa kita melakukan penelitian ini, maka penelitian yang relevan itu apa dan seterusnya. Maka untuk bisa agar ini artikel-artikel yang disitasi, artikel-artikel yang menjadi dasar cloud memberikan rekomendasi ke kita itu ada lebih bisa apa mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan dan seterusnya, maka kita bisa menggunakan skills. Nah, saya mempunyai satu skills yang mana skills ini adalah sebuah skills atau satu keahlian di dalam yang menjadi agen ya, agen yang bisa kita gunakan untuk membantu kita untuk mencarikan atau mereview literatur di berbagai database jurnal sesuai dengan tema, saya mendapatkan dari konsensus. Jadi konsensus itu memberikan beberapa skills yang digunakan untuk literatur review. Nah, bagaimana caranya untuk menanam atau menguploadkan skills di dalam project atau di dalam cloud ini, jadi ini bisa berlaku untuk semua project ya. Jadi misalnya kalau saya sudah meletakkan skills, maka skills itu bisa digunakan di semua project. Nah, caranya kita bisa masuk saja di sini gitu ya, asalkan masuk di dalam prompt ini ya, tempat kita mengetikkan prompt, kemudian kita klik plus ini ya. Jadi kita klik plus ini. Setelah itu di sini kita klik skills, setelah itu kita klik manage skills. Nah, maka di sini kita masuk ke add, kemudian upload skill. Gitu ya. Ini saya uploadkan dari skills yang sudah saya dapatkan dari konsensus. Kita tinggal klik saja. Nah, ini saya ambilkan. Ini sudah saya masukkan juga ke dalam deskripsi di dalam video ini, gitu ya. Nah, ini ada literatur review helper, gitu ya. Nah, maka ini sudah skill sudah masuk ke dalam cloud. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan, gitu ya, agar agar uh, apa yang sudah diberikan rekomendasi, misalnya cloud membuatkan introduction, itu sudah juga pertimbangan atau dibantu dicarikan oleh skills tadi untuk artikel yang relevan, maka cara menggunakannya, ya ini kan misalnya saya setuju, lanjutkan, misalnya saya begini, lanjutkan dan akan dibantu oleh misalnya skills yang tadi, berarti saya tinggal memanggil skillsnya seperti ini, literatur review helper. Setelah itu klik gitu. Nah, ini maka dengan kita
menggunakan skills di dalam project, berarti kita di sini kantor kita, kantor yang saya buat tadi, yang khusus untuk menyusun atau menghasilkan produksi artikel, ini punya karyawan gitu ya. Punya karyawan yang mana karyawan ini khusus untuk mencarikan referensi yang relevan yang dibantu oleh konsensus. Nah, ini eh, karena ini tadi saya allowance ya, jadi ini harus dikonfirmasi. Nah, ini maka dia akan mencarikan sesuai dengan yang ada di dalam konsensus. Jadi kalau kita sudah memasang skills ini, akan kecil kemungkinan artikel tersebut halusinasi atau mungkin tidak sesuai gitu ya. Nah, ini jadi ya artinya apa yang nanti disajikan atau yang akan dibantu oleh cloud untuk meneruskan dari tema ini akan sesuai dengan ini. Nah, kalau sudah skills literatur review sudah dipasang, maka di sini pasti akan, apa, diminta beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi, misalnya saya buat standar atau mungkin quick scan gitu ya. Nah, ini ikuti saja, misalnya sudah sesuai dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa mengikuti saja, untuk hasil atau untuk, semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam skills itu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Nah, ini masih mencari, dia akan Eee, me apa ya, sesuai dengan prosedur yang ada di dalam skills ini gitu. Nah, ini bisa, teman-teman gunakan, bisa tidak. Kalau saya sarankan kalau untuk menyusun introduction, intinya intinya karena ini keperluan kita untuk membuat artikel yang mana harapannya bisa bisa mendapatkan, apa, sebuah latar belakang yang memang relevan dan sangat, bisa dipertanggungjawabkan dari sisi, apa, related works, ya memang sebaiknya gunakan, skills ini gitu ya, tanpa kita harus, bingung mencari artikel-artikel yang relevan. Nah, ini skills ini sudah membantu mencarikan artikel yang relevan sesuai dengan yang ada yang dikumpulkan oleh database dari konsensus. Karena apa yang sudah saya apa, pasang ini adalah skills yang memang boleh di-download dari webnya konsensus. Nah, teman-teman bisa mengambil di dalam deskripsi di video yang saya upload ini atau bisa mencarinya langsung di dalam webnya konsensus gitu ya. Nah, ini sedang menyusun ya. Nah, menyusun dokumennya dan seterusnya, ya memang ini membutuhkan waktu gitu ya. Nah, membutuhkan waktu lama tidaknya juga tergantung dari kedalaman yang kita cari tadi gitu ya. Kalau misalnya tadi saya mencari 10 artikel ya nanti akan lebih lama. Nah, kalau di sini yang saya cari 5 artikel ya akan, nanti bisa lebih sebentar gitu. Jadi, semua tergantung, dari apa yang kita cari gitu. Oke, jadi, dari project ini kemudian kita pastinya kan menunggu ya sampai nanti, cloud itu akan, menghasilkan apa yang kita, harapkan. Nah, ini nanti cloud akan memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan sampai, nanti akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Nah, tentunya, kita bisa melanjutkan terus, sesuai dengan topik atau, hasil akhir yang nanti, akan kita harapkan tadi. Jadi nanti teman-teman bisa langsung lanjutkan saja, chat-nya dengan, project ini, dalam project ini yang sesuai, dengan target dari teman-teman semua. Jadi pastikan saat membuat project yang bisa saya, rangkum ya. Jadi saat teman-teman membuat project, nah kalau saya masuk ke project ya ini ya, jadi pastikan nanti teman-teman bisa menuliskan instruction-nya dan juga menguploadkan file jika memang file-file itu relevan dengan apa yang menjadi tujuan kita, gitu ya. Sehingga kalau kita menggunakan project ini, ketika kita ingin menghasilkan artikel baru yang relevan dengan ini, dengan, penelitian sebelumnya ini, katakanlah ini penelitian saya sendiri misalnya gitu, atau penelitian teman-teman sendiri, itu akan relevan. Apakah
harus seperti ini, artinya apakah harus file-file yang sudah pernah, kita upload kan tidak. Jadi misalnya kita inginkan, atau kita punya beberapa artikel yang mana itu adalah artikel orang lain, yang mana artikel itu sangat relevan dengan topik yang akan kita bahas. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan artikel-artikel itu sebagai, sebagai, main reference yang mana nantinya akan membentuk satu research gap yang menjadi research gap yang akan, teman-teman pasang di dalam artikel yang baru. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk, bagaimana mengoptimalkan cloud, untuk penelitian. Jadi bagian pertama di video sebelumnya kita menggunakan, chat di mana kita memanfaatkan, dari role, artinya kita benar-benar menggunakan, eee, chat-nya itu dengan mengoptimalkan narasinya, kemudian dibantu juga oleh konsensus. Nah, pada video ini lanjutannya yaitu memaksimalkan cloud dengan menggunakan project dan skills. Nah, pada video berikutnya kita akan juga masuk pada, cloud di mana kita akan fokus pada bagaimana lebih mengeksplor skills ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.